Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat semuanya ya, dan tetap semangat. Bagi anak, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini anak-anak, mari kita buka dengan berdoa terlebih dahulu, dengan harapan semoga tambah ilmu kita dan diberikan pemahaman yang baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi anak, setelah kalian menonton video ini, pada harapkan kalian bisa memahami kisah keteladanan Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, dan Nabi Yaqub alaihissalam. Setelah bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi tersebut. Tapi untuk saat ini kita akan membahas Nabi Lut ya. Kalau pekan kemarin kita membahas Nabi Saleh alaihissalam, namun hari ini kita akan belajar kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Itu disimak ya. Untuk kali ini kita akan jelaskan kedatangan tamu untuk menjelaskan kisah tersebut. Selamat menyaksikan. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di sebuah daerah bernama Sadum atau Sodom. Kaum Sodom merupakan masyarakat yang identik dengan kerusakan moral yang parah. Bahkan akhlaknya pun sangat sulit dibenahi. Mereka tidak memiliki agama, tidak beradab, pencurian dan perampasan harta merupakan kejadian sehari-hari. Yang lebih parah lagi adalah mereka melakukan maksiat, yakni menyukai sesama jenis. Laki-laki menyukai laki-laki, begitu juga perempuan dengan perempuan. Nabi Lut alaihissalam mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan, dan meninggalkan adat kebiasaan keji mereka, yaitu melakukan perbuatan homoseksual dan lesbian. Nabi Lut memberi peringatan kepada mereka bahwa Allah lah yang telah menciptakan mereka dan alam sekitar mereka. Allah tidak meridhoi amal perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan bahwa Allah akan memberi ganjaran setimpal dengan amal perbuatan mereka. Namun kaum Sodom tidak semudah itu menerima ajakan dari Nabi Lut. Mereka tetap melakukan semua kegiatan maksiat dan kejahatan. Kemudian Nabi Lut memohon kepada Allah agar semua kaum Sodom diberi azab seberat-beratnya karena tidak mau mengikuti jalan yang benar dengan menyembah Allah dan terus melakukan perbuatan keji. Pada suatu ketika, ada beberapa pemuda yang tampan mengetuk pintu Nabi Lut. Ketika dibuka pintu itu, Nabi Lut sangat kaget karena melihat ketampanan pemuda-pemuda yang datang ke rumahnya. Dia pun mempersilahkan para tamu itu untuk masuk dengan tujuan menjaganya dari masyarakat kaum Sodom yang tidak akan bisa tinggal diam melihat pemuda tampan seperti itu. Nabi Lut berpesan kepada istrinya dan putrinya agar merahasiakan kedatangan tamu-tamunya. Jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Akan tetapi, kaum Sodom akhirnya mengetahui keberadaan tamu-tamu itu
Ternyata yang membocorkan informasi keberadaan itu adalah istri dari Nabi Lut alaihissalam. Begitu tersiar dari mulut ke mulut berita kedatangan tamu lelaki tampan di rumah Nabi Lut, datanglah para kaum Sodom ke rumah Nabi Lut untuk melihat para tamunya dan memuaskan nafsunya. Di dalam kondisi terkepung, Nabi Lut masih sempat memperingatkan mereka agar meninggalkan kebiasaan maksiat yang dilarang oleh Allah, yang mana Allah telah menciptakan manusia berpasangan antara laki-laki dengan perempuan untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia sebagai makhluk yang termulia di atas bumi ini. Namun, semua itu gagal karena tidak ada yang mendengarkan Nabi Lut alaihissalam. Melihat ketakutan Nabi Lut, pemuda-pemuda itu berbicara pada Nabi Lut bahwa sebenarnya mereka adalah malaikat-malaikat Allah yang diutus untuk memberikan azab bagi kaum Sodom. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar berjalan keluar kota dan jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang, karena azab akan turun pada waktu subuh, sebagaimana dalam Quran surat Hud ayat 81. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Nabi Lut alaihissalam keluar dari rumahnya sehabis tengah malam bersama keluarganya terdiri dari seorang istri dan 2 putrinya berjalan cepat menuju keluar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Akan tetapi istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut berada di belakang rombongan Nabi Lut, berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya, dan tidak henti-henti menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya, seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Setelah rombongan Nabi Lut berhasil melewati batas kota Sodom, saat fajar, bumi tiba-tiba berguncang hebat. Kota Sodom diombang-ambing, hujan lebat disertai petir, batu berterbangan dan sangat mengerikan. Orang-orang buta kaum Sodom yang tengah kebingungan langsung berlarian. Ada yang tertimbun oleh reruntuhan, dan salah satu di antara mereka adalah istri Nabi Lut alaihissalam. Dia termasuk dalam orang-orang yang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Quran surat Hud ayat 82. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang ada di atas ke bawah. Kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikianlah akhir kisah dari Nabi Lut alaihissalam dan kaum Sodom. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Lut alaihissalam adalah sebagai berikut. Kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah, tidak sepantasnya kita menantang Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan azab, menjaga diri dari perbuatan maksiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, teruskan materi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.